Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita 86, yaitu pada volume 4. Di mana volume 4 ini adalah kelanjutan cerita setelah core kedua animenya. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Core kedua anime 86 ini akan diakhiri dengan kedatangan Lena ke Federasi Giade, serta pertemuan Lena dengan Shin dan yang lainnya, di mana itu semua berada pada akhir volume 3 light novelnya. Nah, volume 4 ini dibuka dengan bergabungnya Lena sebagai perwakilan dari Republik ke aliansi negara-negara besar. Di volume 4 ini, 86 Strike Package beranggotakan 4 negara besar, yaitu Federasi Giade, Kerajaan Roa Gracia, Aliansi Wald, dan Republik San Magnolia, yang baru saja bergabung setelah kedatangan Lena sebagai perwakilan Republik. Lena datang ke Federasi tidak sendirian, namun ada juga beberapa orang lainnya. Di antaranya adalah Henrietta, dan tentu saja pasukan Republik, yang kita kenal dengan sebutan 86. Mereka semua akan ikut bergabung ke 86 Strike Package ini. Shin kemudian berpindah ke Shin dan Lena yang berjalan bersama-sama dan membicarakan banyak hal. Di sini, Lena sempat disiram oleh orang-orang dari Federasi. Alasannya adalah untuk membalaskan dendam 86 pada Republik, di mana Lena yang merupakan orang asli Republik atau yang kita sebut dengan Alba, dijadikan sebagai pelampiasannya. Shin yang merupakan mantan dari 86 itu sendiri sebenarnya tak ingin melakukan itu. Justru orang-orang Federasi lah yang memaksa untuk melakukannya, meskipun hanya sekali saja. Karena seperti yang kita tahu, orang-orang Federasi merasa sangat kesal dan tak terima pada perlakuan orang Republik pada 86. Karena mereka begitu memaksa, Shin pun membolehkannya dengan syarat mereka hanya boleh menyiramnya saja. Setelah Lena basah karena siraman tersebut, Shin pun menemaninya ke kamarnya untuk mandi dan mengganti pakaian. By the way, di sini ada scene menarik. Saat Lena sedang mandi, ia tetap ingin berbicara dengan Shin yang menunggu di luar kamar dengan menggunakan alat komunikasinya. Namun Shin mematikannya karena ia bisa mendengar suara-suara yang dihasilkan Lena saat sedang mandi. Setelah itu, Shin dan Lena makan bersama-sama dan membicarakan banyak hal. Seperti yang kita ketahui, Shin memanggil Lena dengan sebutan pangkat militernya, bukan dengan namanya. Nah, di sini, Lena meminta Shin untuk memanggilnya dengan namanya, yaitu Lena, dan memperlakukannya dengan lebih akrab seperti dengan teman-temannya yang lainnya. Shin menerimanya dengan satu syarat, yaitu Lena harus berhenti memasang wajah yang sedih, berhenti menggunakan seragam hitamnya, dan mengembalikan rambutnya yang telah ia warnai. Shin mengatakan bahwa itu semua tak cocok untuknya. Ia juga mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan bertarung bersama-sama, sehingga Lena tak perlu lagi memikul bebannya sendirian. Setelah mendengar itu, Lena pun bersandar di dada Shin, lalu menangis sambil menceritakan semua kesulitan yang ia alami selama 2 tahun terakhir. Mulai dari skuadronnya, hingga ibu dan pamannya yang mati karena serangan legiun ke Republik sebelumnya. Shin pun menenangkan Lena dan menyemangatinya. Cerita kemudian berpindah memperlihatkan Lena, Shin, dan yang lainnya sedang rapat untuk operasi mereka yang akan datang, yaitu operasi pembebasan Republik San Magnolia. Medan pertempuran pada operasi kali ini adalah di terminal bawah tanah Charite, yang terletak di bagian utara Republik, di mana lokasi tersebutlah yang digunakan Legion sebagai markas mereka. Target utama mereka kali ini ada 2. Yang pertama adalah Legion yang memiliki kemampuan reproduksi, yang dapat menghasilkan Legion yang baru. Legion ini disebut tipe Weissel. Yang kedua yaitu tipe pembangkit listrik yang disebut dengan Admiral. Kombinasi dari 2 legion ini dapat melahirkan banyak legion baru yang tak terbatas jumlahnya. Karena itulah mereka harus dihentikan. Setelah rapat itu, kita diperlihatkan Ernest yang sedang berbicara dengan salah seorang petinggi Republik. Di sini Ernest sempat menyinggung sistem pemerintahan Republik yang salah karena telah mendiskriminasi 86. Namun, petinggi Republik tersebut malah menuduh bahwa 86 lah yang telah menyabotase pertahanan utama Republik, yaitu Grand Moor, sehingga Republik bisa terkena serangan Legion. Nah, dari pembicaraan mereka ini, kita dapat mengetahui betapa brengseknya Republik. Bahkan mereka masih belum tobat setelah dirambling oleh Legion. Keesokan harinya, Henrietta dan beberapa pasukan dari Republik tiba. Seperti yang kita tahu, Henrietta adalah teman masa kecil Shin. Nah, di sini, Shin ditugaskan untuk menyambut Henrietta. Namun saat itu, Shin mengatakan bahwa ia sama sekali tak mengingat Henrietta.
Para pasukan dari Republik yang baru saja tiba kemudian rapat bersama pasukan dari Federasi. Nah, di sini sempat terjadi keributan karena kapten dari pasukan Republik, yaitu Shiden, tak terima bahwa Shin lah yang memegang komando pada operasi kali ini. Shiden mencoba mengajak Shin bergelut, namun Shin dengan mudah mengatasinya, bahkan ia tak serius, karena Shiden adalah seorang wanita. Di malam harinya, kita diperlihatkan Lena dan Henrietta sedang membicarakan Shin. Lena meminta maaf karena mereka dipertemukan seperti itu. Di sini Henrietta juga mengatakan bahwa Shin sudah sangat berubah sejak dulu. Mulai hari itu, para pasukan mulai mempersiapkan diri untuk misi selanjutnya, yaitu pembebasan Republik. Setiap kali rapat, Henrietta selalu menatap Shin dengan mata penyesalan dan kerinduannya, dan itu sampai membuat Frederica mencibirnya. Di sisi lain, Lena juga berusaha membuat Shin mengingat Henrietta lagi. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. Persiapan semua pasukan untuk misi pembebasan Republik telah selesai. Mereka semua pun berpindah ke Republik. Sebelum hari penyerangan tiba, Lena sempat mengajak Shin berkeliling di ibu kota Republik. Di sini, seorang Alba lewat dan mengejek Shin. Lena pun marah dan ingin melabrak orang tersebut, namun dihentikan oleh Shin. Shin mengatakan bahwa ia tak pernah mendengar perkataan para babi dari Republik. Mendengar itu, Lena mengatakan pada Shin bahwa ia juga warga Republik. Shin pun meminta maaf dan mengatakan bahwa Lena berbeda dengan mereka, meskipun Lena juga warga Republik. Beberapa hari kemudian, setelah rapat strategi dan pembagian tugas, para pasukan pun memulai penyerangan ke Terminal Charite, tempat di mana Legiun Admiral dan Weissel berada. Mereka berencana untuk membunuh Admiral yang merupakan tipe pembangkit listrik. Jika Admiral kalah, maka Weissel juga akan dapat dikalahkan dengan mudah. Awalnya, penyerangan berjalan lancar, namun di tengah misi, keanehan pun terjadi. Di sini mereka menemukan bahwa pasukan Legiun tipe baru yang mereka hadapi adalah tipe yang bercampur dengan manusia. Dan semua manusia tersebut adalah mayat dari para Alba yang diambil Legiun saat menyerang Republik sebelumnya. Saat itu juga, mereka tiba-tiba mendengar kabar bahwa skuad Henrietta telah dimusnahkan, dan Henrietta sendiri telah diculik. By the way, Henrietta adalah salah satu target prioritas bagi Legiun. Legiun bahkan memberinya kode name Minerva. Alasannya, mungkin karena pengetahuan Henrietta sebagai peneliti. Skuad Shin kemudian segera mencari Henrietta. Di sisi lain, skuad Shiden menggantikan skuad Shin untuk menghadapi Admiral. Frederica kemudian menggunakan kemampuannya untuk menemukan keberadaan Henrietta, lalu memberitahu Shin. Setelah ketemu, Shin pun mengambil kembali dan menyelamatkan Henrietta. Saat itu, Legiun Admiral semakin agresif, hingga membuat Shiden terpojok. Shin pun segera bergabung kembali dan membantu Shiden. Dengan kerjasama Shin dan Shiden, mereka pun berhasil mengalahkan Admiral. Dengan begitu, Legiun tipe autoproduksi yaitu Weissel dapat dengan mudah dikalahkan. Namun, tepat setelah Admiral kalah, keanehan kembali terjadi, sehingga para pasukan segera mundur. Kali ini, muncul banyak Legiun bertipe Shepherd. Biasanya, Shepherd adalah tipe langka dan sebelumnya tak pernah ditemukan Shepherd bergurumul seperti ini. Karena saking banyaknya suara Shepherd yang didengar Shin bahkan sampai pingsan saat itu. Raiden dan yang lainnya pun segera menyadarkan Shin kembali. Dari keanehan ini, Henrietta dan Lena berkesimpulan bahwa mulai saat ini, Legiun yang dilahirkan akan semakin cerdas. Saat para pasukan mundur, Shin dan yang lainnya mendengar suara penderitaan Legiun yang familiar. Suara tersebut adalah suara Kaie, rekan mereka sebagai 86 dulu. Saat itu, tiba-tiba bangunan runtuh sehingga Shin terjatuh dan terpisah dengan yang lainnya. Sementara itu, Legiun Kaie tiba-tiba diserang Legiun lain yang sangat cepat. Legiun tersebut adalah tipe High Mobility. Saking cepatnya Legiun tipe High Mobility ini, ia bahkan dapat lolos dari deteksi radar. Hanya Shin yang memiliki kemampuan mendengar Legiun lah yang dapat mendeteksinya. Pertarungan Shin melawan High Mobility pun dimulai. Karena High Mobility jauh lebih cepat dibandingkan Juggernaut Shin, maka Shin pun dapat dipojokkan dan dilumpuhkan. Saat High Mobility menyerang kokpit Shin, ternyata Shin telah keluar dari kokpit dan berada di belakang High Mobility. Shin pun langsung menembak titik lemah High Mobility dengan menggunakan pistolnya hingga pelurunya habis. Karena serangan Shin itu, High Mobility mengalami kerusakan parah. Dari dalamnya kemudian keluar cairan Micro Machine yang membentuk seorang wanita. Cairan tersebut kemudian berubah bentuk menjadi pecahan dan terbang kabur dari lokasi tersebut. Dengan begitu, pertarungan pun selesai.
Raiden kemudian menjemput Shin, lalu kembali ke markas. Setelah pertempuran berakhir, diadakanlah rapat. Di sini, mereka menamai legiun bertipe Shepard yang diproduksi massal dengan sebutan Sheepdogs. Dan mereka menamai legiun tipe High Mobility dengan sebutan Phoenix. Nah, Phoenix ini akan muncul kembali sebagai bos di volume berikutnya. Setelah rapat selesai, Shin mengatakan pada Henrietta bahwa ia telah mengingat beberapa kenangan mereka di masa lalu. Namun kenangan yang diingat Shin di sini hanya kenangan yang tak berarti. Henrietta pun sedih lalu segera keluar dari ruangan, diikuti oleh Lena. Di sini, Henrietta mengungkapkan pada Lena bahwa di masa lalu ia pernah mengatakan pada Shin untuk menikah dengannya saat dewasa nanti. Namun kenangan tersebut telah dilupakan oleh Shin. Henrietta mengatakan bahwa meskipun Shin mengingatnya, kemungkinan dulu Shin tak menganggapnya serius. Henrietta juga mengatakan bahwa saat ini Shin telah memiliki Lena, dan ia akan selalu mendukung hubungan mereka berdua. Lena yang mendengarnya pun tersipu malu dan berterima kasih pada Henrietta. Setelah itu mereka berpisah. Lena pun kembali ke ruangan dan berbicara dengan Shin. Dan disinilah volume 4 86 pun berakhir. Nah, mungkin itulah semua pembahasan alur cerita 86 pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.